Sedangkan kuasa hukum 8 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana atau Eki membeberkan adanya kejanggalan dalam kasus ini. Kuasa hukum menilai pihak kepolisian telah merekayasa kasus dan sudah salah tangkap terhadap 8 terpidana. Kuasa hukum 8 terpidana mengungkap bahwa dari hasil otopsi kedua korban tidak ada luka tusukan senjata tajam dan luka penganiayaan, melainkan hanya mengalami luka lecet dan luka di kepala. Hasil otopsi menyebut penyebab kematian Eki dan Vina karena luka serius di bagian tengkorak, kepala belakang, dan leher. Fakta ini berbeda dengan hasil vonis yang dibacakan di persidangan, yaitu kedua korban tewas akibat tertusuk senjata tajam di bagian dada dan perut. Selain itu, kuasa hukum juga menilai ada rekayasa dalam kasus ini. Dugaan ini muncul karena 7 pelaku tidak mengenal kedua korban dan berada di tempat yang berbeda saat peristiwa terjadi. Sedangkan satu pelaku yang merupakan pemilik senjata tajam dijadikan sebagai pelaku ke-8. Senjata tajam miliknya juga dijadikan barang bukti, padahal berbeda kasusnya. Maka menelusurilah orang tua yang bersangkutan dari TKP ditemukannya korban mengarah ke 500 meter ke arah Talun, mengarah 500 meter ke arah Jalan Perjuangan. Itu fakta yang terjadi di persidangan. Di Jalan Perjuangan ketemulah sama Aep dan Dede. Aep dan Dede kemudian ditanyakan dengan memperlihatkan motor korban. Pernah nggak ngelihat motor ini dikejar? Nah, Dede dan Aep itu menyatakan pernah melihat. Kemudian orang tua korban menyimpan nomor handphone Dede dan Aep, itu kan memberikan nomor handphone Dede dan Aep untuk menginformasikan apabila melihat orang yang mengejar motor yang diperlihatkan itu. Itu terjadi pada pukul 14. Pada pukul 17 si Dede dan Aep meneleponlah orang tua yang bersangkutan. Pak, orangnya sudah ngumpul di sini. Ada yang pakai pensoplas. Kebetulan di depan SMP 11 itu ada anak yang sedang berkumpul sebanyak 9 atau 10 orang. Diangkutlah orang itu dan dibawa ke kemananya kita nggak paham. Tapi itu dalam bentuk penangkapan. Diakui memang di dalam fakta persidangan diakui memang tidak didahului oleh surat penangkapan. Lalu Dede dan Aep itu? Selama persidangan, saya semua pengacara meminta dihadirkannya Dede dan Aep karena satunya orang Gunung Jati, satunya nanti alamatnya saya lupa. Tapi ya satunya orang Bekasi. Memohonkan kepada majelis hakim untuk jaksa menghadirkan Dede dan Aep. Tapi sampai putusan Dede dan Aep tidak pernah dihadirkan. Kalau dalam tuntutan itu jelas kematian Rizky akibat tusukan samurai di dada kiri dan samurai pendek di perut. Tetapi dari hasil otopsi maupun hasil pertama kali pemeriksaan dokter yang waktu mayat dibawa ke rumah sakit tidak ada luka tusukan. Yang ada adalah benda tumpul, luka akibat benda tumpul. Benda tumpul itu karena asumsinya, walaupun tidak mengasum benda tumpul itu akibat apa, tapi ketika ditemukan korban tergeletak di jalan dengan menggunakan helm, polisi Polsek Talun menduga itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.